Halo teman-teman, balik lagi dengan Aisbim di sini. Chapter 1161 akhirnya menjawab pertanyaan kita semua tentang bagaimana Shanks dan Shamrock berpisah. Selain itu, menariknya juga di chapter kali ini nama dari ibunya Teach terungkap. Apakah ibunya Teach ada hubungannya dengan Imu? Mengingat namanya juga muncul di pentagram milik Imu. Oke, seperti biasa di video kali ini gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1161. Gue akan bahas hal-hal detail yang mungkin kalian terlewat dan teori yang ada di dalamnya. Sebelum itu, gue juga mau berterima kasih kepada Deka Triasa karena sudah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, kita mulai dari cover story dulu, yang sayangnya nggak banyak nih yang bisa kita bahas. Masih melanjutkan kisah perjalanan ziarah Yamato. Di sini terlihat Yamato, Kiemon, dan Momonosuke sedang berdoa di kuil tempat peristirahatan para pahlawan Wano. Di sini terlihat beberapa nama pahlawan yang sudah nggak ada, seperti Kozuki Oden, Kozuki Toki, Izo, Azura Doji, dan Yasui. Oh iya, coba koreksi kalau gua salah ya. Di sini juga menariknya ada nama-nama dari pahlawan yang masih hidup, seperti Denjiro, Kawamatsu, Kiemon, dan Kikunojo. Oke, kita lanjut ke cerita utama ya. Masih melanjutkan flashback di God Valley. Chapter ini dibuka dengan terungkapnya nama ibu dari Teach, yaitu Eris. Insiden God Valley ini memang sepertinya benar-benar terinspirasi dari perang Troya di dunia nyata. Jika sebelumnya Oda menggunakan referensi gadis bernama Helena untuk Shaki karena dia adalah wanita yang diperebutkan dalam perang tersebut, nah dalam mitologi Yunani, Eris adalah dewi perselisihan. Eris punya peran kunci juga nih dalam memicu perang Troya. Hal ini sama seperti peran Eris, ibunya Teach di One Piece. Dia memicu Rocks Pirates datang ke God Valley dan memulai perang di sana. Oke, lanjut. Selain itu, ketika gue pertama kali membaca nama Eris, ingatan gue langsung balik ke momen Gunko yang dirasuki Imu di Elbaf. Kalau kalian ingat, pada chapter 1150, kita bisa melihat nama Eris Ditar pada pentagram yang digunakan oleh Imu untuk merasuki para raksasa. Apakah ini kebetulan atau justru ibunya Teach Eris memiliki hubungan langsung dengan kekuatan ini? Oke, lanjut. Pada panel berikutnya, kita bisa melihat Dragon yang sedang berlari untuk mencari kapal angkatan laut dengan tujuan untuk menyelamatkan Shanks dan Shamrock. Dalam perjalanan, Dragon sayangnya diserang oleh salah satu anggota Holy Knights bernama Mevi yang berasal dari keluarga Seychelles. Mevi ditugaskan oleh salah satu Celestial Dragon yang seharusnya bertugas untuk menjaga bayi milik Garling. Di sini Mevi terlihat menyerang Dragon dengan laser dari mulutnya yang kalau kalian perhatiin bener-bener mirip dengan Pacifista. Karena serangan ini, Dragon terjatuh, membuat Shanks dan Shamrock terjatuh juga. Nah, di momen inilah Shanks dan Shamrock berpisah. Mevi sepertinya tidak tahu kalau Garling memiliki dua anak kembar. Bayi yang dilihat oleh Mevi hanyalah Shamrock, sementara Shanks, dia jatuh agak jauh dari posisi Mevi dan kondisinya Shanks terluka di area kepala, membuat dirinya pingsan. Oleh sebab itu, Shanks nggak nangis dan keberadaannya benar-benar nggak terdeteksi oleh Mevi. Jujur ini keren banget sih. Satu detail kecil aja benar-benar bisa mengubah takdir seseorang. Coba kalian bayangin kalau aja Shanks nggak jatuh di area kepala, dia pasti sudah nangis dan hidupnya akan dihabiskan untuk menjadi Celestial Dragon. Oke, anyway, ketika Mevi ingin membunuh Dragon, beruntungnya Dragon secara nggak langsung diselamatkan oleh Whitebeard karena tebasannya benar-benar membuat tubuh Mevi terbelah menjadi dua. Nah, dari momen ini Dragon berhasil kabur membawa Shanks pergi. Oh iya, by the way, chapter berikutnya itu rilis pada tanggal 5 Oktober dan 5 Oktober adalah hari ulang tahun Dragon. Chapter berikutnya akan jadi chapter yang sempurna banget kalau Oda mendedikasikannya untuk mengungkap buah iblis milik Dragon karena kemungkinan besar Dragon akan menukar bayi Shanks dengan buah iblis agar Shanks bisa disembunyikan di sana. Oke, anyway, dari tertebasnya Mevi di sini, kita bisa melihat betapa kuatnya tebasan Whitebeard bahkan tanpa buah iblis. Oke, lanjut. Pada momen ini juga kita tahu bahwa Holy Knight sudah memiliki kekuatan regenerasi karena setelah ditebas oleh Whitebeard, tubuh Mevi terlihat utuh kembali. Oke, dari semua kekeosan ini, tiba-tiba Garp datang untuk menghabisi beberapa kru Rocks Pirates. Reputasi Garp sepertinya sudah sangat bagus bahkan sebelum insiden God Valley karena di sini terlihat Whitebeard dan Big Mom benar-benar gak berani dan memilih untuk kabur daripada melawannya. Ketika kabur, Big Mom sempat menyerang Garp dengan kekuatan
kekuatan buah iblisnya. Tapi sayangnya kekuatan Big Mom sama sekali tidak membuat Garp terluka. Oke lanjut, sekarang kita beralih ke Angkatan Laut yang sedang menjelaskan kondisi saat ini. Dari atas kita bisa melihat bentuk God Valley yang kalau kalian perhatiin berbentuk huruf D yang saling bertolak belakang. Lagi-lagi ini jadi simbolisme yang menarik banget. Roger dan Zebek yang sama-sama memiliki D pada nama mereka bertarung di God Valley. Beralih ke anggota Rox Pirates yang lain, di sini kita bisa melihat Silver Axe, Gloriosa, Gilbastar, Shiki, Ganzui, dan John yang sedang berusaha mencari Shaki. Menariknya kalau kalian perhatiin, John memiliki tangan robot. Bahkan di panel berikutnya, John menunjukkan gestur yang sama sekali nggak asing untuk kita. Jadi kemungkinan besar John adalah pengguna Jiki-Jiki no Mi sebelum Captain Kidd. Oh iya, bahkan mereka berdua memiliki nama kapten yang sangat melekat, Kapten John dan Kapten Kidd. Oke lanjut, detail menarik lainnya adalah pada panel ini kita nggak bisa menemukan Stussy. Ada kemungkinan daripada mencari Shaki, Stussy lebih fokus mencari harta karun. Setelah dapat harta karun, mungkin Stussy kabur dari God Valley dan bergabung dengan Mats bersama Vegapunk, Caesar Clown, Judge, dan Queen. Oke anyway, sepertinya salah satu tujuan Oda membuat flashback God Valley adalah memupuk emosi kita terhadap Sommers. Kalau sebelumnya dia menyerang anak kecil, kali ini Sommers terlihat dengan kejam ingin membunuh Shaki. Dia bahkan sempat menampar Shaki karena merasa Shaki sok berharga. Dia bahkan juga ingin menipu Garling bahwa Shaki meninggal karena kecelakaan. Dari momen ini gue merasa Sanji adalah orang yang cocok banget untuk bertarung melawan Sommers karena perbedaan prinsip yang mereka miliki. Oke anyway, pada saat ingin membunuh Shaki, akhirnya Rayleigh berhasil menemukan lokasi Shaki dan menyelamatkannya. Nah di momen ini kita tahu kenapa Shaki sangat mencintai Rayleigh. Oke, chapter ini gue akan tutup dengan perbedaan kekuatan Rox Pirates dan Roger Pirates yang secara tidak langsung dijelaskan oleh Oda. Kalau kalian perhatiin, para anggota Rox Pirates sama sekali tidak terlihat kesulitan menghadapi musuh-musuh di God Valley kecuali Garp. Tubuh mereka tidak memiliki luka yang berarti, tapi kalau kita bandingin sama Roger Pirates, mereka terlihat kesulitan. Bahkan Roger harus meminta bantuan Rayleigh untuk menyelamatkan Shaki. Hal ini jadi jelas kenapa Roger harus bekerja sama dengan Garp untuk mengalahkan Rox the Zebek. Oke, itu dia analisis dan teori pada One Piece chapter 1161. Coba komen pendapat kalian tentang chapter ini ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai makin semangat bikin video.